Oke, selamat siang semuanya. Hari ini itu kita akan belajar materi baru yaitu tentang investment. Di mana untuk memperoleh pendapatan lain, biasanya perusahaan itu melakukan investasi sehingga dia bisa dapat pengembalian bisa berupa bunga ataupun dividen. Nah, dalam investment ini perusahaan itu membuat perjanjian dengan perusahaan lain bisa dalam bentuk debt investment atau yang mungkin kalian tahunya dulu bonds ya, obligasi, dan juga dalam bentuk equity investment atau saham. Nah, sekarang itu aku akan masuk ke problemnya. Di sini aku udah ada jawabannya karena sebenarnya tadi itu aku udah buat video sampai selesai dan ternyata tuh ya ada masalah gitulah sehingga gak bisa diedit dan gak bisa diupload. Akhirnya aku buat lagi tapi ini udah tadi gara-gara udah buat video jadi udah lengkap gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dari awal. Nah, yang perlu kalian tahu adalah dalam investasi ini itu nanti ada beberapa yang keterbalikan dari AD2. Kayak misalnya dulu kalian bonds payable itu kan ini ya, interest expense, interest paid gitu kan. Tapi nanti kalau di sini, kalau dalam Helico mungkin dia interest expense, berarti kita nanti itu dapat berupa interest revenue gitu. Nah, sekarang kita baca dulu dari awal. Shiseico adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri entertainment, khususnya bidang perfilman. Nah, untuk mempelajari usahanya, dia melakukan beberapa investasi. Nah, ini yang ada ownership outstanding classification-nya itu berarti kan saham ya, saham. Nah, dia tuh ada yang non-trading dan trading. Bedanya apa? Kalau trading itu adalah ketika kita memegang share investment itu gunanya untuk diperdagangkan gitu. Jadi untuk diperjualbelikan untuk jangka pendek jadi istilahnya kayak gitu. Nah, non trading ya kebalikannya gitu. Nah, dia juga punya investasi dalam bentuk debt investment dari Halico. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, pertama-tama kita harus melakukan adjusting entries di tahun 2020 dulu. Kenapa kita harus masukin adjusting entries di tahun 2020? Karena ini itu kan dia punya punya investasi ini dari tahun lalu, bukan baru gitu, bukan baru. Tapi dia dari tahun lalu ada, oleh karena itu kita harus buat adjustment-nya dulu. Dan disuruh juga di soal buat transaksi penyesuaian terkait investasi untuk 2020. Transaksi penyesuaian terkait investasi aja ya, berarti kayak pengakuan dividen dan pengakuan income-nya berarti dia udah. Nah, sekarang yang terkait investasinya aja. Yang pertama, berarti kita ke equity investment-nya dulu. Atau mungkin kalian kenalnya sebagai saham. Nah, yang equity investment itu kan ada dua, ada trading dan non-trading. Nah, yang trading itu ada Mahadwi dan Vinke. Non-trading ada Lenjen dan Marwi. Nah, Mahadwi itu punya berapa lembarnya? Kita lihat, dia 500.000, ownership-nya 12%. Berarti kita kaliin aja langsung mendapat 60.000. Sama juga kayak Vinke, berarti 400.000 kali 10% dan dapat juga 40.000. Ini ya, yang trading dulu ya kita. Nih, yang trading dulu. Nah, terus cost sama fair value-nya dapat dari mana ini, Ci? Dapat dari kita kalikan lembar dengan cost-nya, ya, cost yang ini nih, dan dengan EV-nya. Kalau misalkan Mahadwi, berarti cost-nya Mahadwi dan EV-nya Mahadwi. Vinke juga sama kayak gitu. Berarti ini langsung aja 60.000 lembar ini kita kalikan dengan 5.200. Terus fair value-nya 60.000 kali 5.350. Begitu juga sama ini, dia 40.000, yang tadi kita udah hitung dikali dengan cost-nya 4.100. Terus fair value-nya juga dikalikan dengan 4.000 ini. Itu. Nah,
Nah, udah dapet gimana? Kita cari selisihnya atau bedanya. Bedanya itu harus fair value kurang cost ya, jangan cost kurang fair value. Karena nanti takutnya nggak bisa nentuin gain atau loss-nya dengan baik gitu. Jadi kita selisihnya itu adalah fair value dikurang cost. Jadi fair value-nya dulu, baru dikurang dengan cost-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan fair value lebih tinggi, berarti kan dia harga jualnya nih lebih tinggi nih daripada yang sebenarnya kita pegang, harga yang sebenarnya kita pegang. Berarti itu berarti itu kita gain kan, karena harga jualnya itu lebih tinggi. Nah, kalau yang ini kenapa loss? Karena fair value-nya itu, kalau kita kurangin ini kan beda 4 juta nih. Tapi kalau kita kurangin fair value-nya kan lebih kecil nih. Fair value-nya lebih kecil dibandingkan dengan cost. Jadi harga perolehan kita nih lebih tinggi. Tapi pas dijual rendah nih, ya udah jadinya loss. Nah, pas kita kurangin, kita masih dapat 5 juta sebagai gain. Karena gainnya lebih besar daripada loss-nya. Gain lebih besar dari loss-nya nih. Begitu. Nah, perlu diingat bahwa yang melakukan jurnal penyesuaian gain or loss itu hanya metode cost dari 0 sampai 19%, baik itu trading maupun non-trading. Nah, kalau equity itu tidak melakukan penyesuaian gain or loss. Ntar aku cek. Oke. Nah, terus kita tinggal bikin jurnalnya. Ya, kita tinggal bikin jurnalnya. Jurnalnya adalah Fair Value Adjustment Strip Trading pada Unrealized Holding Gain or Loss Income. Kalau dia itu untung selalu kayak gini ya, jurnalnya ini selalu kayak gini, nggak mungkin berubah-ubah. Jadi selalu Fair Value Adjustment Trading pada Unrealized Holding Gain or Loss Income. Kalau untung. Kalau rugi gimana? Kalau loss, ini udah aku tulis di sini. Kalau loss, maka dibalik aja jurnalnya. Gitu. Dan langsung aja masukin ini yang tadi kita udah hitung. Nah, selanjutnya itu yang non-trading. Nah, perlu kita ingat bahwa non-trading itu hanya yang metode cost di bawah 20%. Nah, yang metode cost di bawah 20% itu kita lihat di sini yang Marwi ya, berarti yang Marwi nih yang 18% nih ya, yang 18% yang non trading dan yang 18%. Yang 28% tidak boleh atau tidak usah dibuat penyesuaian gain or loss. Kenapa? Karena dia itu metode equity. Nah, sama juga di sini kita cari lembar dulu 350.000 kali 18%, dapat 63, cost-nya juga lembar dikali dengan cost yang 3.500 ini. Lalu fair value-nya lembar dikali fair value yang ini juga. Nah, udah kita mendapatkan 17 juta 10.000 sebagai gain. Karena fair value-nya lebih besar daripada cost-nya. Setelah itu sama sebenarnya konsepnya kayak gini, cuman ada beberapa perbedaan. Pertama itu dimasukkan ke debit itu adalah equity investment strip Marwi. Kenapa? Karena ini asumsinya itu jangka panjang. Kalau ini kan tadi trading, asumsinya itu jangka pendek kan untuk diperjualbelikan. Nah, ini investasi ini yang non trading itu investasinya asumsinya jangka panjang. Kalau kalian lihat di buku intermediate itu dia dijelaskan gitu. Kenapa ini equity investment? Karena dia asumsinya jangka panjang, maka dia langsung diasumsikan masuk ke akun equity investmentnya gitu. Nah, terus unrealized holding gain or loss-nya kan sama, cuman jangan lupa stripnya equity. Kalau si siapa namanya si trading itu strip income, dia strip equity, udah gitu aja ingetin ya. Kalau loss berarti tinggal dibalik, ini tinggal dimasukin dari selisih yang tadi kita hitung. Nah, setelah udah sekarang ke debt investment. Nah, debt investment ini itu adalah mungkin kalian tahunya obligasi itu bonds. Nah, sekarang kita di inter 2 dipanggilnya debt investment. Nah, di 31/12/2020 kita buat penyesuaian juga. Penyesuaiannya ada dua, penyesuaian gain or loss dan penyesuaian bunga. Karena kan obligasi ada bunganya kan.
Yang pertama penyesuaian bunga dulu. Penyesuaian bunga itu biasanya bukan biasanya sih kayaknya ya, selalu kayak begini nih jurnalnya. Jadi ada interest receivable. Kenapa interest receivable? Karena kita itu istilahnya harusnya udah dapat bunga nih selama berapa bulan nih. Ini kan dari 1 November nih. Ya, ini kita tandain. Ini kan kita bikin dari 1 November. Nah, kita kan sekarang di 31 Desember. Asumsinya kita udah dapat bunga nih harusnya. Tapi kan belum dapat dalam bentuk cash karena kan dibayarnya secara annually yaitu setiap 1 November. Berarti kan harusnya kita dapat cashnya itu 1 November 2021. Nah, karena itu pas 31 Desember kita masih akuinya dalam bentuk receivable. Lalu yang mungkin dulu kalian tahunya bonds payable ya, biasanya bonds payable berarti ini tulis debt investment dan dapat interest revenue. Bukan interest expense. Kenapa? Karena kan kita dapat pendapatan sekarang, bukan obligasinya, bukan hutang, tapi sekarang obligasinya obligasi investasi gitu. Jadi mirip-mirip AD2 sebenarnya, cuman kebalikan aja nih. Nih kalian perhatikan ini kan debt milik Helico ya, Helico. Berarti di pihak kita itu asumsinya ini tuh bukan interest paid, tapi interest receive ya, interest yang kita terima. Nah, interest expense berarti interest revenue. Amor ya sama amor dan carrying value juga sama. Gitu cara bacanya. Nah, sekarang interest receivable dulu. Dapat dari mana? Ya udah tadi interest paid yang tadi aku bilang harusnya interest receive. Berarti 56 juta yang harusnya kita dapat tahun depan, tapi kita itu kan udah sampai Desember, berarti udah ada yang bisa diakui nih sebagai receivable, sebagai piutang kita. Sebesar berapa? Ya udah ini udah aku tulis caranya. 56 juta kali 2/12. 2/12 dapat dari mana? Dari November dan Desember. Gitu. Dan dapatlah akhirnya 93333. Setelah itu debt investmentnya berarti sama kayak dulu kalian belajar AD2 bonds payable yaitu dari amortisasi. Amortisasinya kan ini 8692 899 nih. Ya. Nah, ini itu kan untuk 1 November 2021, sedangkan kita ini masih di 31 Desember 2020. Berarti kita harus kalikan dulu dengan 2/12. Nah, untuk interest revenue itu bisa, ini aku jabarin sebenarnya bisa aja langsung interest expense-nya ya. Ini kalau nggak aku tulis interest expense-nya aja deh biar kalian gampang. Jadi bisa langsung 64.692.899 lalu kalian kalikan dengan 2/12 gitu. Atau ya sebenarnya tinggal ditambahin aja sih. Cuman kan kita harus tahu dulu caranya ya biar kalau pas nyamain oh benar gitu. Nah, sebentar coba aku cek benar nggak? 89 minus. Oke, benar. Nah, selanjutnya itu pengakuan gain or loss. Perlu juga pengakuan gain or loss karena kan investment kan. Jadi kita harus pengakuan gain or loss juga. Gimana caranya? Sama kita bandinginnya bukan kalau tadi cost sama fair value, sekarang carrying value dengan fair value. Karena kan ini bonds ya. Bonds lagi, debt investment. Nah, carrying value-nya dapatnya dari mana? Dapatnya dari nih, dia kan carrying value-nya awalnya itu 646.928.985. Ya, ini. Nah, setelah itu tadi kan ada penambahan nih di sini nih. Ada penambahan debt investment nih di debit. Investasi itu kan aset. Aset di debit berarti bertambah. Ada pertambahan berarti jangan dilupain, harus dimasukin. Jadi ada 48.377.802. Fair value-nya ambil dari soal nih 650.377.801. Nih, udah ada nih dari soal. So, udah deh selisihin. Jangan lupa selisihnya adalah fair value kurang carrying value. Udah dapat 2 juta masukin. Ya, ini fair value adjustment-nya sama, ininya strip equity. Ini selalu begini untuk debt investment selalu begini. Kalau dia untung, kalau rugi tinggal dibalik. Begitu juga dengan metode cost. Ini
loss tinggal dibalik, ini loss tinggal dibalik. Oke, sudah selesai adjusting entries di 2020. Sekarang kita masuk tahun baru, yaitu di tahun 2021. Ya, ini tahun 2021. Tahunnya tahun yang berbeda. Oke, setelah itu Januari 12. Januari 12 itu perusahaan membeli 15% saham milik Hanovico dengan cost bla 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 dan bla bla bla. Oke, pertama yang aku biasa lakukan adalah kalian kalikan dulu, ini kan 290.000 lembar keseluruhan milik Hanovi. Dan kita cuman minta atau beli 15%, berarti kita kalikan dulu 290.000 lembar kalikan dengan 15%. Nah, setelah itu baru dapat 43.500 lembar. Nah, 43.500-nya itu kan 15%. Kalau aku biasanya aku tandain dulu di pinggir kertas gitu. Kalian kan nanti tertulis ya. Di pinggir kertas aku biasa tuh warnain 15%. Habis itu dia bilang kan non-trading nih. Nih, non-trading. Berarti 15% kan itu metode cost karena di bawah 20%. Dia non-trading gitu. Fungsinya apa? Karena nanti terakhir itu kita harus buat penyesuaian juga gitu. Nah, terus udah baru kita bikin jurnalnya. Jurnalnya adalah equity investment pada cash. Karena kita beli equity investment, berarti equity investmentnya di debit dan kita menggunakan cash bayarnya. Caranya gimana? 43,5 dikali dengan harga ininya nih, harga cost, harga perolehannya nih, itu 750. Udah deh, dapat 119.625.000. Nah, setelah itu Maret 7, kalau kecepatan kalian bisa lambatin atau pause dan sebagainya, terserah. Nah, perusahaan menjual seluruh investasi di Finkeco dengan harga 30% di atas cost perolehannya. Nah, dia jual seluruhnya nih. Jual seluruh, aku tandain, jual seluruh punya Finkeco. Finkeco tuh yang ini kan, yang kita punya ini, 400.000, 10% berarti 40.000 lembar. Nah, kita lihat di sini. Aku udah tulis caranya. Tadi kan kita punya 40.000 lembar dan dia jual semuanya. Pertama, aku tuh biasanya tulis cash sama equity investment-nya dulu. Ininya nanti nih yang gain-nya. Karena kan kita belum tahu nih dapat gain atau loss-nya. Nah, equity investment itu sebesar cost. Jadi 40.000 kalian kalikan dengan cost-nya nih. 4.100 dikalikan dengan 40.000. Ya, 40.000 itu lembarnya yang tadi kita udah hitung di sini nih. Nih. Saya dapat 164 juta. Cashnya adalah 40.000 lembar. Yaudah kita kalikan dengan 4.100 yang tadi. Dikali 130%. Kenapa dikali 130%? Karena kan harganya 30% di atas cost perolehannya. Karena harganya 30% di atas, maka kali 130% dulu costnya si 4.100. Baru dikali 40.000. Gitu. Atau bisa juga kalian langsung 164 ini kalian kalikan dengan 130%, itu juga bisa. Misalnya ini kalian kalikan langsung dengan 130% gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, setelah itu sisanya deh, ini kan lebih kecil di kredit ya udah berarti sisanya jadi gain karena dia dapat cashnya lebih banyak. Makanya dia dapat gain atau istilahnya harga jualnya lebih tinggi nih daripada harga perolehannya gitu. Setelah itu 21 April Xie kembali membeli saham milik Mahadwi sehingga persentase kepemilikannya 18%. Nah, tadi kan di kita tuh Mahadwi mana? Nih, Mahadwi kan dulu punya 60.000 atau istilahnya berapa nih? 12% nih. 12% itu 60.000. Nah, gimana caranya? Pertama, kalau cara dari aku adalah kalian kalikan dulu 50.000 kalikan dengan 50.000 ini kan keseluruhan nih Mahadwi.
kalian kalikan dulu dengan dia jadinya berapa? Jadinya 18% kan. Lalu kalian kalikan dulu, berarti 90.000 lembar nih dapat. Nah, terus kalian kan tadi punya 60.000 dapat dari sini nih. Ya, yang tadi kita udah hitung. Berarti selisihnya ada 30.000. Nah, 30.000 ini berarti adalah tambahan yang dibeli. Gitu. Nah, baru 30.000 kalian langsung kali aja sama harganya. Udah dikasih tahu kan di sini 54, 50. 50 kalian kalikan dengan 30.000 lembar. Udah deh, jadi. Ya, ini 50.000 lembar dikalikan dengan Rp 5450. Dah, jangan lupa ditandain. Ya tadi kan bilang jadi 18%. Ya, jadi 18% nih. Berarti tandain 18% cost, berarti karena kan masih di bawah 20% dan dia dibilang kan tadi menghadiri trading nih yang di atas nih. Trading, berarti ya udah 18% cost trading. Oke, ini kita tandain supaya nanti ketahuan. Nah, udah habis itu kita ke Juni 13. Perusahaan memutuskan untuk menjual 10.500 lembar debt investment, berarti obligasi, dan mendapatkan keuntungan 7.121. Dalam penjualan debt investment itu kita nggak bisa langsung menentukan gain or loss-nya langsung, tapi kita harus dulu pembayaran bunga dulu. Meskipun kita masih di tengah-tengah tahun nih, kita harus tetap akui bunganya dulu. Gimana caranya? Pertama, kita itu tadi kan ada interest receivable nih yang di atas nih. Nah, itu kita balik dan kita taruh di kredit karena istilahnya ini udah terrealisasi nih. Gitu. Oke, kita kelewat. Ini kita cari dulu berapa sih persen yang dia jual. Berapa sih persen yang dia jual? Caranya adalah 10.500 ini yang dikasih tahu dibagi dengan 70.000. 70.000 itu lembar yang awal semuanya kita beli. Nah, ya udah dapat 15% nih kalau kita bagi. Setelah itu, yang tadi aku bilang, yang tadi kita lanjutin, yang tadi aku bilang itu receivable-nya berarti ada yang udah terrealisasi. Sebesar berapa? Ya tadi kan 9.333 nih. Nah, 9.333 ini kali dengan 15%. Jadi 1.400.000. Setelah itu ada kita debt investmentnya juga jangan lupa. Ini biasanya kayak selalu gini sih. Jadi kalian boleh tulis ininya dulu. Jadi debt investmentnya dapat sama dari amortisasinya 86 ini. Cuman tadi kan 2/12-nya udah. Jadi kalau kalian itu kan sebenarnya November sampai Juni, yang Juni kita jual ini, itu kan ada 7 bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ada 7 bulan. Juni 13 kan masih awal bulan ya, jadi Juninya nggak dihitung. Nah, kenapa ini 5? Karena tadi itu kita kan udah mengakui amortisasi di tahun yang sebelumnya 2 bulan. Berarti sisanya 5 bulan. Gitu. Jadi amortisasi yang ini, yang 862 ini, kalian kalikan dengan 5/12, lalu kalikan jangan lupa dengan persennya. Kenapa? Karena kan kita nggak jual semua, kita cuma jual 15%. Nah, sama juga interest revenue-nya berarti yang 646 ini cuman dikalikan dengan 15% dan dikalikan dengan 5/12. Karena kan tadi interest revenue kita sempat akui 2/12-nya. Gitu. Udah terakhir cash-nya. Ya cash-nya bisa sebenarnya kredit kan kurang ini. Cuman caranya adalah 56 juta kali 15%. 56 juta kan ini interest receive-nya. Ya. Kali dengan 15%, lalu kalikan dengan 7/12. Kenapa 7/12? Asumsinya adalah receivable yang tadi 2/12 ini itu kita udah dapet karena kan kita udah mau jual nih. Jadi kita udah dapet dalam bentuk cash gitu. Jadi full 7/12.
Nah, selanjutnya itu pengakuan gain or loss-nya. Bukan pengakuan sih, perhitungan gain or loss dalam penjualannya. Nah, yang pertama kita harus bandingin dulu dong carrying value-nya. Carrying value dari si debt investment-nya. Carrying value awal atau di 31 Desember 2020 itu kan tadi yang udah kita hitung nih. Ya udah berarti amortisasinya dari Januari sampai Mei. Kenapa? Karena kan tadi November Desembernya udah ada amortisasinya di awal. Berarti langsung 8692 899 yang ini kita kalikan dengan 5/12. Setelah itu kita tambahkan. Nah, tambahkan di sekalian lihat nih di tabelnya ini kan bertambah ya 646 jadi 655 jadi 655 jadi 687. Berarti dia itu dikategorikannya adalah dia memang bertambah gitu. Dia bertambah. Oke. Terus karena ini bertambah, kalian patokannya bertambah. Nih ya, carry value-nya kan bertambah. Ya udah kalian berarti bertambah atau kalian bisa ingat dulu yang pas bonds payable itu tentang premium dan diskon gitu. Kalau premium gimana, kalau diskon gimana. Nah, karena bertambah, udah kita tambahin berarti istilahnya sampai 13 Juni nih, nilai bonds kita tuh segini gitu. Dan ini itu kan untuk 70.000 lembar nih. Ya, ini kan kita masih hitung dalam 70.000 lembar. Berarti untuk 10.500-nya berapa? Kita kan cuma jual 15%. Berarti 15%-nya berapa? Ya udah, yang tadi ini keseluruhan kita bagi dengan 70.000 lembar, kita kali dengan yang kita jual tadi 10.500. Oke, udah deh. Nah, cost of investment sold ini akan menjadi nilai debt investment. Ini kan sebenarnya sama ya jurnalnya. Kayak yang ini. Ya, sama jurnalnya, cuman diganti debt aja nih. Udah deh, udah kita taruh ini taruh sini. Dan dia bilang dia dapat gain 7.121. Ini udah 107 jutanya taruh sini. Tambahkan dan jadi 104.920.976. Oke, selesai Agustus 8, CSEku nih beli sama gini, udah equity investment pada cash. Dia beli 45.000 lembar, harganya segini. Ya udah tinggal dikali, berarti 45.000 dikali dengan harganya yang dikasih tahu sama soal. Oke. Nah, udah. Jangan lupa kita hitung kepemilikannya. Kepemilikannya berapa? Kita bagi dulu 45.000 yang tadi ini. Kalikan dengan keseluruhan si Yohadeco punya berapa? 180.000. Berarti 25%. Berarti bisa kita tulis di sini 25% itu adalah metode equity dan dia diklasifikasikannya sesuai dengan soal non trading. Udah deh. Selesai. Terus sekarang 25 September. 25 September itu kita jual saham lagi nih. Jual 14.000 lembar saham yang dimiliki Marwiko dengan total harga 50 juta. Karena jualnya cuma 14.000 lembar, berarti kan nggak semua nih. Marwiko tadi berapa sih? Marwiko 63.000 nih. Ya, 63.000. Kita cuma jual 14.000, berarti nggak semua dong yang kita jual. Karena nggak semua, maka kita harus hitungnya sebagai unrealized holding gain or loss lagi nih, bukan langsung kayak gini. Karena kalau ini kan semua nih. Kalau ini yang sekarang kan cuman berapa nih? 14.000 lembar itu dari 63.000 lembar. Nah, ya udah kita hitung FV atau fair value dari 31 Desembernya berapa? Hitung 14.000 atau yang kita jual ini itu kita kalikan dengan harga jual Marwi. Setelah itu fair value di yang sekarang nih yang pas kita mau jual itu udah dikasih tahu nih 50 juta.
Nah, ya udah deh. Tinggal kita kurangin. Yang sekarang kita kurangin dengan yang dulu. Ternyata loss. Karena yang sekarang lebih kecil dari yang dulu. Jadi kalau loss, seperti yang tadi aku bilang, dibalik. Ya, tinggal dibalik. Jadi unrealized holding gain or loss strip equity. Kenapa strip equity? Karena Marui itu adalah non-trading. Ya, kalau non-trading strip equity, kalau trading strip income. Itu harus diingat ya. Oke, setelah itu udah semua tinggal dimasukin sesuai dengan yang perhitungan tadi. Ya, tinggal dimasukin. Dan yang terakhir adalah pengurangan equity investment-nya dong pasti, karena kan equity investment-nya istilahnya udah berkurang kan. Berkurang berapa ya? Berkurang sebesar 14.000 lembar tadi, yang 50 juta ini ya, fair value yang sekarang, bukan fair value yang kemarin gitu. Udah deh, berarti kalau kita hitung di sini, kalau kita hitung di sini 14.000 itu berapa sih dari Marui ini kok? Marui kan kepemilikan keseluruhannya itu 350.000 lembar. Nah, kita itu jualnya 14.000 ya. Kita jualnya 14.000. Bagi 350.000 itu 4%. Berarti kita berkurang 4%. Kita berkurang 4%. Nah, sisa kepemilikannya berarti 18% kita kurangkan dengan 4%. Jadi sisa 14%. Ini equity ya. Cost. Ya, jadi yang tadi 18% ini Marui. Ya, ini kan 15% nih awalnya. Ternyata dia jual 4%. Berarti sisanya 14% dan dia tetap non-trading dan dia cost karena di bawah 20%. Oke deh, setelah itu kita ke 24 Oktober. 24 Oktober perusahaan membeli 8% saham milik Metarko, di mana saham beredar milik Metarko adalah 450.000. Ya udah berarti tinggal 450.000 kali 8% kan. Ya, nih 450.000 kali 8%. Itu yang dia beli lembarnya segitu. Dan kita kalikan dengan harganya dia. 1.850. Oke, dapatlah 66.600. Dan jangan lupa kita tandain dia 8% ini cost ya, karena di bawah 20% kepemilikannya. Dan dia trading. Nih, ada nih pasti di soal biasanya. Oke, kita warnain biar menarik. Biar kelihatan juga. Oke, udah sekarang 1 November. Kenapa 1 November sih? Kok nggak ada di sininya? Karena ingat kita punya debt investment yang dibayar secara annually setiap 1 November. Ya, berarti kita harus melakukan jurnal pembayaran bunga. Pembayaran bunganya berapa? Sama nih, sama persis kan kayak yang waktu ini. Waktu jual nih, sama. Selalu gitu memang. Selalu gitu. Kecuali kalau dia benar-benar baru ya, benar-benar baru ada, terus dia annually, berarti bukan gitu contohnya. Kalau misalkan dia baru ada dan dia belum melewati adjustment tahun sebelumnya, berarti dia nggak ada receivable. Tapi biasanya jarang, biasanya selalu ada receivable. Hasil dari apa? Hasil dari adjustment tahun sebelumnya. Gitu. Nah, kita hitungnya gimana? Ini kan sama nih jurnalnya. Ya berarti cashnya itu caranya adalah 56 juta kali 85%. Ya, 56 juta kali 85%. Dapat dari mana? Seperti yang tadi aku bilang bahwa interest rate di sini kan buat kita interest receive nih. Nah, interest receive-nya itu 56 juta full. Tapi kita kan tadi udah jual 15% nih. Nih, yang kita udah jual 15%. Dan
kita kenapa ini di fullin ya, nggak dikali fraction, karena istilahnya saat 1 November ini itu udah terrealisasi semua dalam bentuk tunai bunga kita. Nggak ada lagi yang kali fraction lagi, karena kan annually 1 tahun. Gitu. Kalau misalnya semi annually ya berarti kali 6/12. Nah, interest receivable ngambil juga dari yang tadi 56 juta tadi, tapi jangan lupa dikali 2/12. Kenapa kali 2/12? Karena yang ini nih, yang tadi nih. Mana nih? Nih, yang kali 2/12. Atau bisa juga kalian ambil langsung 9333 ini, kalian kalikan dengan 85% juga bisa. Nih, misalnya 9333 kali 85%. Lupa sama ini. Ya, sama kan? Ya, jadi dari amortisasi yang tadi nih, yang awal kita ngerjain kan kita ada adjustment tahun 2020 nih. Nah, itu kan udah dikasih tahu nih segini. Nah, itu untuk 2/12 dan full. Ya, ini kan full nih masih 100%. Tapi kan kita ada jual tadi ini. Berarti pas di sini nanti kita tinggal kali dengan 85% gitu. Atau kalau mau dijabarin ya 56 juta, kita kalikan dengan apa tadi? Kita kalikan dengan 85%, itu kita kalikan dengan 2/12. Gitu. Ya. Sama aja, atau mau caranya 9333 yang tadi langsung ke 85% juga bisa. Boleh. Gitu. Jadi interest receivable yang tadi nih, kita harus hapus di sisi kredit, karena istilahnya kita udah dapet nih cash-nya. Dalam bentuk cash, interest receivable-nya udah terbayar dalam bentuk cash. Oke deh, setelah itu debt investment sama dari amortisasi yang 8692 ini, kalikan dengan 10/12. Kenapa 10/12? Karena 2 bulannya sudah diakui tahun lalu. Jadi sisanya 10 bulan gitu. Dan dikali dengan 85%. Ingat kenapa? Karena kan 15%-nya udah tadi dihitung pas mau jual. Jadi jangan lupa dikali 85%. Nah, ini kalau aku mau tulisin 8.692, 899 ya dari sini. Kalian kalikan dengan 85% dan kalian kalikan dengan 10/12. Nah, oke, setelah itu interest revenue-nya ya bisa diselisin kan, debit kurang kredit, cuman caranya benar adalah interest expense yang tadi kali 85% kali 10/12. Sebenarnya sama ya, caranya kayak ini. Ya, cuman ini ambil dari expense nih. Interest expense menurut dia, menurut kita kan interest revenue, karena kita dapat pendapatan bunga. Udah deh, selesai jurnal penerimaan bunganya. Nah, terus sekarang 4 Desember yang terakhir, perusahaan menjual 19.000 lembar saham milik Lenjenko dengan harga 2.850. Ya udah berarti langsung aja di sininya 19.000 lembar ini kita kalikan dengan tadi cost-nya Lenjen berapa sih? 2.800. Ya. Nih, 19.000 kali 2.800. Terus cash-nya berarti adalah 19.000 dikali harga yang dikasih tahu soal atau harga jualnya. Nah, sisanya berarti ada gain. Kenapa? Karena cash yang kita dapat lebih besar dari equity investment yang kita punya. Setelah itu, jangan lupa kita hitung pengurangan atau penambahannya. Nah, kita berkurang berapa? 19.000 kan? Nih, 19.000 lembar. Ya, 19.000 lembar. Dari berapa Lenjen? Lihat, 380.000 lembar. Berarti 19.000 bagi 380.000, dan itu adalah 5% yang berkurang. Nah, berarti kita tinggal kurangin 28% yang kita punya di sini
Ya, 28% yang kita punya di sini, kita kurangin dengan 5% yang kita jual. Jadi sisanya adalah 23%. Dan dia equity karena di atas 20% dan dia non trading. Gitu. Udah deh. Itu semua general entries kita buat. Sekarang jangan lupa dalam akuntansi sudah pasti ada adjusting-nya. Nah, adjusting entries 2021 sekarang ya, 2021 itu tahun yang sekarang kita lagi kita lagi hitung. Berarti yang pertama dibilang kan seluruh jurnal yang diperlukan ya. Berarti dividen recognition dan income recognition juga masuk. Kalau kemarin kan tadi cuma penyesuaian terkait investasi, makanya dia nggak ada jurnal dividen dan jurnal penyesuaian, jurnal pengakuan income-nya. Karena istilahnya kayak mereka udah ngerjain itu di tahun berikutnya gitu. Nah, sekarang di tahun sebelumnya, ke tahun berikutnya sih, tahun sebelumnya. Terus sekarang adjusting entries 2021 pertama ada pengakuan dividen. Pengakuan dividen gimana caranya? Kalau metode di sini aku tulis deh. Pengakuan dividen untuk metode cost itu di debit itu kan cash, di kredit itu dividen revenue. Nah, untuk metode equity ini sama cash dan kreditnya dia langsung masuk ke equity investment gitu. Nah, begini ya. Nih. Jadi kalau untuk pengakuan dividen, cost-nya cash dividen ini. Dan di sini itu asumsinya adalah aku menggabungkannya. Biar apa ya, biar ringkas lah gitu. Berarti ini semua yang di sini nih adalah semua yang cost, metode cost. Dan dia itu di bawah 20%. Ya. Dan ini berarti metode equity. Metode cost yang berarti non-trading dan trading. Cara ngitungnya gimana? Kita geser di sini. Nah, cara ngitungnya adalah kita lihat dulu satu-satu yang cost ada apa aja. Yang cost itu ada Hanoki, ada Mahadwi, ada Marwi. Ya, lihatnya dari sini nih, dari perusahaannya. Ada Metar. Tapi kalau kita lihat ada nggak yang nggak ada dividen? Oh, Hanoki nih nggak punya nih dividen. Berarti ya udah cuman Mahadwi dan Metar. Caranya adalah ini aku tulis satu doang caranya. Ke bawahnya kalian sama caranya yaitu persennya mereka, misalnya Mahadwi nih. Mana Mahadwi? Mana Mahadwi nih? Mahadwi ini kan dia 18% nih. Berarti 18% kalian kalikan dengan dividen yang dikasih tahu soal. Mahadwi itu 300 juta. Ada kalikan dengan 300 juta. Dapat 54 juta. Nah, seterusnya begitu juga berarti yang Marui tadi sisa berapa? 14%. Berarti 14% dikali dengan kita lihat di sini Marui 100 juta. Nah, 100 juta. Berarti kalau kita tambahin 100 14% itu kan 14 juta. Nah, Metar itu tadi punya, ini Metar itu punya 8%. Berarti ini 8%. Kalian kalikan dengan Metar. Metar itu 50 juta.
Jadilah 40 juta. Nah, kalau kalian tambahkan, totalnya adalah 72 juta ya. Ini totalnya kan 72 juta. Nah, itu sama kayak yang di sini kan. Jadi yang metode cost ini untuk metode cost. Untuk metode cost. Ya, ini metode cost. Jadi ini untuk metode cost. Perhitungannya dapat 72 juta, taruh di dividen revenue. So yang ini ya. Kalau cost cash dividen revenue. Nah, yang equity investmentnya gimana? Equity investmentnya kita lihat ada punya siapa aja sih, kita lebarin dulu. Ada punya si Lengen ya, equity, dan ada punya Yohade. Yang di atas 20% ya, yang di atas 20%. Nah, mana tadi? Nah, Lengen itu ada 50 juta. Nah, Yohade ada nggak? Oh, nggak ada nih dividen nih. Ya udah berarti Lengen aja nih. Kita bisa tulis strip Lengen. 500 juta yang tadi kita kalikan dengan proporsinya dia tadi Lengen itu 23%. Oke, sudah, baru kita tambahkan dapat cash. Gitu. Semoga kalian paham ya kecepatan. Terus sekarang income recognition, pengakuan income-nya. Pengakuan income-nya itu kita yang metode equity aja. Ya, yang dapat income itu hanya metode equity. Metode equity itu selalu begini ya. Kalau dia gain, equity investment pada investment income. Kalau dia loss, investment loss pada equity investment ya siapa, equity investment yang punya siapa gitu. Jadi ini kalau gain, jurnal kalau gain, ini jurnal kalau loss. Kalau loss berarti equity investment kan berkurang. Kalau gain, equity investment-nya bertambah gitu istilahnya. Bedanya cuman investment, biasa kan investment gain. Harusnya kan loss pasangannya biasa gain, tapi ini di sini income maksudnya, bukan investment gain. Gitu. Ya udah ini dihitungnya sama kayak tadi. Dia ada berapa nih, kayak misalnya contohnya Lengen, dia kan ada 23%. Berarti 23% kali dia pengakuan income-nya ada berapa Lengen nih? 750 juta. Jangan terkecoh ya kalau misalkan ada Mahadwi Marwi gini. Ini cuma mengecoh aja, tapi kalian harus tahu yang pengakuan income tuh yang mana aja gitu. Udah 750 juta kali persen yang dia punya. Sama ini juga 160 juta, tapi dia loss. Jadi jurnalnya investment loss pada investment sebesar 25%. Karena kalau kalian kita lihat yang ada kan tadi punya ini. Ya 25%. Oke, sudah. Terakhir jangan lupa penyesuaian gain or loss lagi. Ya kayak yang kayak tadi di paling atas tuh. Trading, non-trading, dan bonds. Tradingnya sama persis ya jurnalnya. Cuman caranya juga sama persis. Cuman yang perlu diingat di sini adalah Mahadwi tadi kan kita ada 2 kali bayar. Yang satu ada 5.450 lembar untuk 18%. 18% yang 30.000 tadi. 30.000 lembar ya. Tadi ini. Nih, 30.000 lembar itu harganya 5.450 kan yang tadi nih. Nah, yang sisanya ya udah berarti 60.000 sama kayak yang di atas nih. Mahadwi yang tadi kita udah kali 500.000 kali 12% kan 60.000. 60.000 dikali dengan si cost-nya 5.200 ini. Itu. Nah, FV-nya itu tambahkan tadi jumlahnya berapa nih? 60.000 kali 30.000 kan. Nah, 90.000 yang ini yang kita udah tambahin ini, kalian kalikan dengan FV yang udah dikasih tahu di akhir periode ini. Jangan fair value yang paling atas tadi ya, tapi fair value yang akhir tahun. Nih, ya, kan dikasih tahu akhir tahun. Itu pakai yang di sini. Itu sama juga kayak meter juga. Kalian tambahkan, kalian cari berapa ownership-nya, dapetnya dari mana, lihat tadi kan kita udah tandain si meter nih.
8% dikalikan dengan tadi meter itu punya berapa meter? Punya 450.000 lembar. Udah dikalikan, dapatnya berapa? Cost-nya dikalikan dengan cost. Fair value-nya juga kalikan dengan fair value, sama ya. Cost-nya dari sini, fair value-nya lihat meter, berapa meter? 1710 ya, 1710. Sisanya itu ternyata loss. Kenapa? Karena fair value-nya lebih kecil daripada cost. Lalu kita kurangkan dapat 14 juta. Nah, 14 juta ini jangan lupa harus kita kurangkan dengan prior FI ya. Kalau gain ya, kalau gain dia mengurangi. Jadi dari yang tadi gain-nya ini kita kurangin di sini. Nih. Jadi 9 juta. Kalau misalnya loss gimana, Ci? Ya udah menambah. Misalnya di atas tadi loss, ya udah di sini berarti plus gitu. Udah, berarti ininya sama karena ini gain, berarti sama ya. Jurnalnya kayak yang di atas tadi, ininya tinggal taruh yang ini. Gitu. Udah. Sekarang yang non trading sama juga ininya ya. Mau aku jelasin kayaknya ya. Sama. Cuman ini kan dia ada yang kejual, ada yang enggak ya. Jadi kalian harus perhatikan. Nih, sisanya siapa nih yang non trading nih? Sisanya si Marwi ini yang kos ya, yang kos. Sama ini. 15% Hanovi dan 14% Marui. Di Marui 14% sisanya, dan Hanovi sisanya 15%. Tuh. Cost-nya ya udah samain dan VV-nya juga samain. Terus ininya juga dikurang, ini dikurang ini karena lebih kecil jadi loss dan sebagainya, dapat 1995. Dan karena ini ada yang loss ya, ini kan loss nih, yang ini loss, yang ini gain kan, berarti ada yang di debit, ada yang di kredit equity investmentnya. Nggak semuanya di debit kayak tadi di atas tuh. Yang loss berarti taruh di kredit ya, 13.235. 225 yang tadi ini gain taruh di debit. Unrealized ya baru yang ini gitu. Sama aja pengulangan kayak yang di atas tadi. Sekarang yang bonds sama juga nih ininya kan tinggal kalian copy sebenarnya dari sini nih. Maksudnya kalian ulang tulisnya sama kayak ini. Nih, interest receivable, debt investment interest revenue, fair value adjustment, UHGL, taruh lagi di sini. Oh, sama kan? Cuman di sini itu kita kan tinggal 85% gitu. Kali 2/12 sama kan? Kayak di atas. Nah, ini juga kali 2/12 sama, Kak. Cuman kali 85% dan jangan lupa amortisasinya kan yang di bawah nih, yang ini. Nah, ini itu ada ralat ya. Ini aku merahin biar kalian gak baca. Ralatnya itu ini, ralat dari Koor, Amor 1 November 2022 atau tahun berikutnya itu 952.188. Ya, ini salah catat nih. Nah, 952.188 atau amortisasi tahun berikutnya, kita kali 85%, dan berapa yang udah bisa diakui? 2 bulan, karena kan dari November dan Desember. Gitu. Kenapa, Ci, nggak pakai amortisasi tahun sebelumnya yang 8692? Karena kan udah lewat, tadi udah bayar di tanggal 1 November tadi nih. Nih. Ya berarti nggak usah diakui lagi yang tahun sebelumnya. Sekarang fokus ke tahun yang berikutnya. Sama juga interest revenue juga fokus sama yang berikutnya, yaitu yang ini 65.562.188, expense-nya kali 85% dan kali 2/12. Sama ya, sama kayak yang di atas ini. Nih itu sama. Kali 85% kali 2/12. 85% kali 2/12. 85% 2/12 gitu. Pokoknya yang perlu kalian ingat yang pertama, interest receivable ambil dari mana? Dari interest paid. Kalau misalkan di sininya udah milik kita, si Eko gitu misalnya, berarti ini nanti pasti namanya interest to receive, ini interest revenue, amort, dan carrying value.
Biasanya di ulangan bisa yang dikasih tahu ini pihak dia atau pihak kitanya gitu. Interest variable itu dari interest paid, debt investment dari Amor, dan interest revenue dari interest expense. Tinggal dikali, tadi sisanya 85% dan kali 12 November dan Desember. Fair value adjustment-nya, carrying value-nya, kita hitung lagi. Hitungnya gimana? Ini kan tadi 655, 621 nih. Ya, tahun ini 655, 621. Tapi kan cuma ada 85%. Ya, jangan lupa karena udah ada yang jual. Dan dikali dengan Amor tahun berikutnya yang tadi ini kali 12 gitu. Karena kan ada Amor yang harus udah udah apa namanya? Udah diakui. Atau kalian bisa aja tinggal tambahin dari yang tadi ini Amor. Ya. Amor yang ini nih. Tuh, cuman biar nggak salah kalian hitungnya gini lah caranya ya. 85% ya, 85% kali 655 621 884 952 188. Itu ini caranya. Setelah itu fair value ininya ya 70.085% dikali 89.800 dari mana nih? Dari sini ya kita tahu. Nih Helico 9.800 FI-nya gitu. Jadi 70.000 lembar yang tadi full ini kalikan dengan 85% karena kita udah ada yang jual tadi kali dengan fair value ya yang dikasih tahu soal. PDB increase-nya ternyata ada ini ya, karena fair value tahun sekarang lebih rendah, apa namanya? Carrying value-nya lebih rendah, lebih tinggi daripada fair value-nya, maka dia ada increase. Dan fair adjustment-nya jangan lupa ini ambil dari atas. Nih. Ya, dari penyesuaian debt investment yang awal tadi nih, yang adjusting tahun 2020. Nah, ini kan ada selisih 2 juta. Ya udah tinggal taruh sini. Terus udah deh, adjustment-nya tinggal dikurang ya. Karena gain dikurang. Mengurang. Udah sama aja sebenarnya ya, sama aja cuman dikali 85% jangan lupa karena kan kita tadi udah ada jual 15%. Oke, terima kasih yang udah menonton. Silahkan dicatat. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Kalau ada yang ditanya, silahkan tanya di Teams ataupun PC, terserah. Oke. Selama jam pelajaran, saya akan standby. Terima kasih semuanya.